Wal fajr, demi waktu subuh atau demi waktu fajar, berarti Allah ingin memberi isyarat kepada kita ada keutamaan yang luar biasa di waktu subuh. Apa misalnya jamaah? Keutamaan yang sangat besar di waktu subuh. Pertama, mulai dari bangunnya saja. Bangun. Ada satu nasihat dulu dari orang tua kita yang sebenarnya terlihat mengada-ngada nasihatnya, padahal itu sebenarnya bersumber dari hadis Nabi. Nasihatnya yang dimaksud adalah jangan bangun siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu kan sepertinya mengada-ngada saja. Makanya sampai viral dulu di media sosial, ada tokoh yang bilang, saya bangun siang katanya rezeki dipatok ayam. Enggak apa-apa, ayamnya saya potong, saya juga yang makan. Itu sebenarnya bukan soal ayam. Itu sebenarnya isyarat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan seluruh umatnya yang bangun lebih pagi. Itu dapat doa dari Nabi. Nabi itu pernah berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang bangun mereka di waktu pagi. Maka jamaah sekalian, dengan kita bangun waktu subuh, belum salatnya, bangun saja di awal pagi, itu sudah mendapatkan doa keberkahan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa kalau bangunnya kesiangan, orang tua kita menyebut rezekinya dipatok ayam, karena nggak dapat lagi doa keberkahan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu fajar itu luar biasa, belum ibadah, baru bangunnya aja itu sudah bernilai keberkahan. Dua, apa nih berkah dari waktu fajar? Salat. Salat apa jamaah? Salat qabliyah subuh. Makanya jamaah, kalau terutama di waktu subuh jangan telat datang ke masjid. Karena kalau telat datang ke masjid, nanti salat sudah dimulai. Kita sudah mulai salat subuh. Kita datang lebih awal ke masjid, paling tidak azan berkumandang kita sudah berangkat ke masjid. Karena toa Masjid Arira ini kencang sampai ke rumah saya. Betul Pak Imam? Jadi kalau Pak Imam ngimamin itu sampai ke rumah saya suaranya. Jadi kalau suara azan, suara ngaji-ngaji sebelum subuh, apalagi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, itu kan kami sebelum subuh udah keluar. Itu kedengaran suara ngaji pertama kali itu Masjid Arira. Mudah-mudahan yang ngaji itu bukan kaset dalam hati saya. Karena kalau yang ngaji itu kaset, nanti yang masuk surga kaset duluan. MP3 duluan. Tapi kedengar jelas. Kalau ke rumah saya kedengar, justru ke rumah bapak-bapak jauh lebih terdengar. Datang lebih awal ke masjid. Paling lambat azan berkumandang kita sudah OTW ke masjid. Apa yang kita tunggu? Salat qabliyah subuh. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, artinya qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh itu pahalanya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada salat sunnah yang pahalanya mengalahkan salat sunnah qabliyah subuh. Maka inilah alasan mengapa di surah Al-Fajr Allah langsung bersumpah ayat pertama atas nama waktu fajar atau subuh. Nah, sholat subuhnya juga. Tadi kan bangunnya udah bernilai keberkahan. Sholat qabliyah subuhnya pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi jangan pula ya nanti pulang dari Masjid Baitus Salam, habis sholat subuh pulang. Loh Pak, kok nggak kerja? Kata Ustadz udah dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya jangan. Tetap harus kerja, tetap harus ikhtiar. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya itu adalah kalaulah kita sudah berikhtiar dari pagi sampai sore, ternyata menurut kita hasilnya masih sedikit, Allah sudah DP terlebih dahulu dengan DP senilai lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetap harus ikhtiar. Salat subuh, terutama salat subuh nih jamaah.
Saya pernah membuat pernyataan begini. Kalau ada tetangga, teman kerja, mau pinjam uang kepada kita, tengok dia sholat subuhnya berjamaah atau enggak. Kalau sholat subuhnya berjamaah, pinjamkan. Bukan sholat maghrib loh ya, bukan sholat maghrib, bukan zuhur, bukan asar. Tengok sholat subuh. Kalau sholat subuhnya berjamaah, dia datang ke rumah kita mau pinjam uang, pinjamkan. Rajin ya sholat subuh. Mau pinjam uang ke rumah kita, pinjamkan. Kalau tidak pernah nampak batang hidung, nampak hanya Isra Mi'raj, nampak hanya Maulid Nabi, nampak hanya takbiran malam Ramadan, nampak hanya nuzulul Quran, mau pinjam duit, kemungkinan besar tidak balik. Loh, ini saya bukan menvonis orang, bukan. Ini ada hadisnya. Bukan kita menvonis orang, ini ada hadisnya. Karena kata Rasulullah, orang munafik itu paling berat melakukan sholat berjamaah 2 waktu. Pertama sholat Isya berjamaah, yang kedua sholat subuh berjamaah. Orang munafik itu susah. Orang munafik bisa nggak berangkat sholat maghrib berjamaah? Gampang. Orang munafik bisa nggak zuhur asar berjamaah? Gampang. Sholat Jumat apa lagi? Tapi sholat subuh dan sholat isya, istiqomah dia berjamaah di masjid, insya Allah dia bebas dari sifat-sifat kemunafikan. Artinya apa hubungannya dengan utang, Ustaz? Kan munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata dia berdusta. Ya kan? Kalau berkata dia berdusta. Kalau berjanji dia berkhianat. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Itu kan ciri orang munafik. Berarti kalau tetangga kita mau pinjam uang kepada kita, sementara dia nggak sholat berjamaah isya, nggak sholat berjamaah subuh, nggak istiqomah dia, kira-kira ada kemungkinan nggak utangnya itu nggak dibayar? Ada kemungkinan. Mungkin dibayar tapi prosesnya lama, berantem dulu, lebih galak dia dulu, diblokir WA kita dulu. Iya kan, bawa parang dulu kita ke rumahnya, bertekak dulu sama bininya, panjang cerita. Tapi kalau rajin sholat isya berjamaah, istiqomah sholat subuh berjamaah, dia pinjam uang, kalaupun belum bisa membalikkan, karena memang uangnya belum ada. Ini yang janji bukan saya, Rasulullah. Maka kita pun juga begitu. Seandainya kita istiqomah salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, jadi kalau ada Pak Imam, kalau Pak Imam kan udah jelas di masjid kan, jadi beliau kalau jamaah seperti kita nih misalnya kan tidak ada tanggung jawab untuk jadi imam di depan, nah itu bisa ditengok itu. Kalau agak-agak rajin salat subuh, salat Isya berjamaah, datang ke rumah agar silaturahmi tak putus, pinjam dulu 100 misalnya, kasih, insya Allah balik. Insya Allah balik. Garansinya sabda Nabi, bukan ke saya. Sabda Nabi lebih meyakinkan daripada omongan saya. Kalaupun belum bisa balikkan karena memang uangnya belum ada. Dan saya sudah coba itu, beneran. Saya sudah coba itu, Pak. Berapa sering kami kehilangan teman dekat, udah seperti saudara, hanya karena gara-gara uang. Hanya karena gara-gara uang. Seperti saudara, kita makan satu piring pun nggak masalah. Kita satu minum, kalau orang lain kan bekas minumnya kan kita pikir mau minum kan. Ini satu botol minum, nggak masalah bergantian. Karena serasa bersaudara. Gara-gara uang nggak seberapa, putus silaturahim. Maka saya lihat sekarang, kalau sholat isya'nya jamaah, sholat subuhnya jamaah, tapi jangan pula nanti habis ini jamaah ramai-ramai ke rumah pinjam duit. Kalau kebanyakan habis pula bandar ya kan. Astagfirullah.